Ryan Wedding, mantan atlet snowboard Olimpiade yang diduga raja narkoba dan buronan FBI, dikabarkan telah ditangkap. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Berita terbaru tentang sebuah kisah yang telah kami liput di Sidebar. Ryan Wedding, mantan atlet snowboard Olimpiade Kanada berusia 40 tahun yang diduga raja narkoba, kini telah ditangkap. Dan ini terjadi setelah dia masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Pada Maret 2025 ditawarkan hadiah $1 juta bagi informasi yang menyebabkan penangkapannya. Sekarang, dia telah dituduh menjalankan operasi perdagangan narkoba yang kejam, brutal, dan kompleks, yang kabarnya mengakibatkan impor 60 metrik ton kokain ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Kau tahu? Menurut FBI, dia, kutip, secara rutin mengirim ratusan kilogram kokain dari Kolombia melalui Meksiko dan California Selatan ke Kanada dan lokasi lain di Amerika Serikat. Sekarang saya harus memperjelas sesuatu. Saat rekaman ini dibuat, detail penangkapannya masih minim, termasuk bagaimana dia tertangkap. Namun, kita tahu dia sudah didakwa. Dia didakwa pembunuhan federal, menghalangi saksi, intimidasi, pencucian uang, dan perdagangan narkoba. Dia dituduh mengatur penembakan seorang saksi di sebuah restoran, yaitu bahwa dia memasang hadiah atas kepala saksi tersebut. Kutipan, dengan keyakinan salah bahwa kematian korban akan membatalkan tuduhan pidana terhadapnya dan jaringan narkoba internasionalnya. Pria itu dikenal dengan beberapa nama alias seperti El Jefe, musuh publik raksasa, James, Conrad King, dan Jesse King. Orang ini sudah lama diawasi otoritas federal. Direktur FBI Kash Patel sebelumnya mengatakan tentang Wedding kutipan, Anda tak bisa jadi raja narkoba dan lolos hukum. Jangan salah paham. Ryan Wedding adalah versi modern Pablo Escobar dan El Chapo Guzman. Dia tidak akan lolos dari keadilan, kata Jaksa Agung Pam Bondi. Ia memimpin salah satu organisasi perdagangan narkoba paling produktif dan kejam di dunia. Dia kini jadi distributor kokain terbesar di Kanada. Perlu dicatat, beberapa orang sudah didakwa terkait dugaan operasi Wedding di sini. Jaksa Agung Yvonne. Dia menyatakan lebih dari 35 orang didakwa, senjata, lebih dari 3 juta kripto, dan lebih dari 13 juta dolar Amerika aset telah disita. Bulan lalu, pejabat FBI mengonfirmasi otoritas Meksiko menyita 40 juta dolar dalam bentuk sepeda motor yang diduga milik mantan atlet Olimpiade itu. Ngomong-ngomong soal mantan atlet Olimpiade, kalau semua tuduhan itu benar, itu luar biasa. Ini adalah usia 80 bagi pria yang pernah bertanding di Olimpiade musim dingin 2002 di Utah. Seperti yang sebelumnya disampaikan Akhil Davis, asisten direktur FBI Los Angeles. Wedding berubah dari atlet Olimpiade yang meluncur di lereng salju menjadi pengedar kokain di jalanan Amerika Serikat dan Kanada. Hari ini kami mendapat lebih banyak detail penangkapan Ryan Wedding dari konferensi pers otoritas. Saya Kash Patel, Direktur FBI. Kami di sini berkat kepemimpinan Presiden Trump dan dukungannya pada penegakan hukum di dalam dan luar negeri. Hari ini kami mengumumkan pencapaian bersejarah berkat kemitraan penegak hukum di Amerika dan dunia. Bersatu untuk memerangi kejahatan di seluruh penjuru bumi. Hari ini kami mengumumkan penangkapan buronan top 10 FBI Ryan Wedding, sehingga 6 buronan daftar teratas telah ditangkap dalam setahun. Untuk memberikan gambaran, itu 2 lebih banyak dibandingkan seluruh masa pemerintahan sebelumnya. Semua ini tak mungkin terjadi tanpa kepemimpinan Jaksa Agung Pam Bondi, Departemen Kehakiman, serta mitra dan jaksa di kantor Kejaksaan Amerika Serikat. Di sini di Los Angeles dan kantor cabang kami. Di sini Anda akan melihat banyak mitra pemberani kami, seperti Komisaris Royal Canadian Mounted Police Kepala Polisi, Los Angeles Police Department, Kantor Lapangan Los Angeles Assistant Director in Charge, juga mitra dari Drug Enforcement Administration, Customs and Border Protection, dan lainnya. Inilah yang disebut Front Persatuan, untuk menunjukkan betapa buruknya Ryan Wedding, dulu atlet snowboard Olimpiade, kini pengedar narkoba besar di zaman modern.
Dia El Chapa dan Pablo Escobar masa kini, serta yakin bisa lolos dari keadilan. Namun pria dan wanita pemberani ini menyusun paket penuntutan, investigasi, dan strategi operasi. Inilah kita hari ini. Membawanya ke pengadilan atas perdagangan ratusan kilo kokain dan juga atas pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Individu ini, organisasinya, dan kartel Sinaloa membanjiri Amerika Utara dengan narkotika, membunuh banyak pemuda dan merusak warga negara kita. Itu berakhir hari ini. Saya juga ingin mengapresiasi pemerintah Meksiko, Presiden Sheinbaum, Sekretaris Harfuch, serta anggota militer dan penegak hukum Meksiko. Bekerja sama erat dengan tim kami di sana untuk menangkapnya tadi malam di kota Meksiko. Ryan Wedding, saya merasa terhormat hadir dalam perjalanan yang telah dijadwalkan dan operasi ini berhasil berkat kerja sama antar lembaga. Karena orang di sekitar saya tidak peduli pujian, mereka fokus menangkap penjahat dan melindungi komunitas. Itulah kepemimpinan yang telah dibawa Presiden Trump ke kursi kepresidenan. Itulah dukungan yang telah ia berikan kepada penegak hukum di seluruh negeri. Dan saya benar-benar tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya menjadi bagian kecil dari ini dan memimpin FBI. Pria dan wanita ini melakukan pekerjaan berat. Namun untuk mengejar orang seperti Ryan Wedding diperlukan persatuan kuat. Inilah yang Anda lihat di sini. Kemitraan global dari ujung ke ujung. Saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada duta besar kami di Meksiko. Duta besar Ron Johnson memimpin upaya ini dari Meksiko selama setahun. Setibanya di pos kompleks kedutaan baru, beliau menjadikan hal ini prioritas dan berhasil mewujudkannya. Inilah kepemimpinan. Tahun ini sangat bersejarah. Dalam 25 tahun terakhir, FBI harus melihatnya secara menyeluruh. Tahun ini saja, FBI melakukan 67.000 penangkapan sendirian. Itu kenaikan 200%. FBI telah menangkap 6 dari 10 buronan paling dicari di papan kami. FBI menyita cukup fentanyl untuk membunuh 150 juta orang Amerika, naik 31%. FBI telah menangkap 5% lebih banyak pelaku korupsi spionase dari Tiongkok, Rusia, Democratic People's Republic of Korea, dan Iran. FBI telah menemukan dan mengidentifikasi 6.000 anak yang hilang. Itu naik 22%. Semua angka bersejarah yang memecahkan rekor ini mengarah pada angka bersejarah lain yang juga memecahkan rekor. Dibawa kepada Anda oleh kepemimpinan Presiden Trump. Tingkat pembunuhan di Amerika Serikat turun 20%. Itu rekor tertinggi di era modern. Komunitas kita dijaga oleh pria dan wanita ini. Kami bersyukur bisa bekerja sama dengan Departemen Kehakiman berkat upaya Jaksa Agung Pam Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche melindungi komunitas kita. Hari ini kita belum selesai, kita akan naik pesawat lagi. Kami juga menangkap satu buronan 10 besar di Meksiko. Kami akan ke timur dan menyerahkannya ke otoritas setempat. Saya juga mengapresiasi penegak hukum negara bagian dan lokal. Pekerjaan ini mustahil tanpa mereka yang selalu di garis depan. Mereka adalah mitra terbaik kami. Syukurlah Presiden kita mendukung kepolisian sehingga hasilnya seperti ini. Secara pribadi, bagi saya di FBI, saya ingin berterima kasih kepada tim penyelamat sandera kami. Saya ingin berterima kasih kepada pasukan khusus kami. Maksud saya unit operasi penerbangan khusus kami. Saya berterima kasih kepada markas besar dan kantor lapangan Los Angeles. Keberhasilan ini milik seluruh organisasi. Dibutuhkan banyak upaya untuk menangkap salah satu penjahat paling dicari di dunia dan membawanya ke pengadilan di Amerika Serikat. Ini hanya bisa dilakukan dengan kepemimpinan Presiden Trump, Jaksa Agung, dan para pemimpin hebat di sini. Saya serahkan kepada Asisten Direktur Kantor Lapangan Los Angeles, Ahil Davis, untuk memberi komentar tambahan tentang kasus dan penyelidikannya. Selamat pagi, saya Ahil Davis, Asisten Direktur di Kantor Lapangan FBI Los Angeles. Kami telah memberitahu Anda pada bulan November bahwa kami akan menemukan Tuan Wedding dan hari itu telah tiba. Hukum menjangkau hingga luar negeri. Ini menandai penangkapan ke-500 dari buronan top 10 FBI sejak dimulainya 75 tahun yang lalu. Dan saya ucapkan selamat kepada tim atas kerjasama yang berhasil menangkap ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi FBI dan juga bagi mitra-mitra kami yang hadir di sini hari ini, khususnya mitra kami di Royal Canadian Mounted Police, Los Angeles Police Department, dan Drug Enforcement Administration, serta begitu banyak lembaga lainnya di setiap tingkatan. Namun ini juga hari baik bagi para korban kasus ini.
Ryan Wedding telah menyiksa beberapa orang dan beberapa keluarga. Mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari ini mereka akhirnya mendapat keadilan. Para penyelidik bekerja tanpa lelah lebih dari setahun mencari Tuan Wedding yang akan menghadapi penuntutan federal. Seperti yang Anda ketahui, Tuan, mereka didakwa terkait jaringan kejahatan terorganisir transnasional. Mengirimkan kokain dalam jumlah besar sekitar 60 metrik ton melalui California Selatan dalam perjalanannya menuju Kanada. Tuan Wedding dicari karena mengatur sejumlah pembunuhan korban dan saksi pemerintah. Selain perburuan besar-besaran yang dilakukan untuk menangkap Tuan Wedding, kami bermitra dengan Departemen Luar Negeri untuk menawarkan hadiah dan kantor pengawasan aset asing Departemen Keuangan yang memberlakukan sanksi berat. Kasus ini juga ditangani oleh Satuan Tugas Keamanan Dalam Negeri. Di sini di Los Angeles, saya ingin memberikan beberapa detail untuk menggambarkan betapa besar upaya yang telah dilakukan dalam kasus ini. Kami menangkap 6 orang terkait organisasi ini. Kami sudah bekerja sama dengan mitra di Kanada, Meksiko, Kolombia, dan Republik Dominika. Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa orang, termasuk Ryan Wedding. Kami telah melihat banyak narkoba, uang, dan senjata. Kami menyita Mercedes-Benz bernilai lebih dari $1 juta, puluhan sepeda motor sekitar $1 juta, serta karya seni dan perhiasan berharga lain. Ryan Wedding akan ditahan selama akhir pekan dan diperkirakan akan menjalani sidang pertamanya pada Senin pagi. Kami senang dengan kemenangan ini, namun masih banyak pekerjaan untuk menuntut kasus dan melanjutkan penyelidikan. Kami masih mencari beberapa orang terkait peran mereka di organisasi ini. Departemen Luar Negeri tetap menawarkan hadiah $2 juta untuk informasi yang membantu penangkapan lebih lanjut. Siapapun yang punya informasi, silakan hubungi kami di 42449406614. Nomor ini bisa dihubungi internasional, domestik, lewat WhatsApp, Signal, atau Telegram. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih terakhir kepada Bandara Internasional Ontario karena telah memungkinkan hal ini terjadi, menjaga keamanan lokasi, dan memungkinkan kami merencanakan hal ini dengan cara seperti ini. Terima kasih. Sekarang saya serahkan kepada Kepala McDonald dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Terima kasih Akhil dan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir di sini hari ini. Departemen Kepolisian Los Angeles bangga berdiri bersama mitra federal, internasional, dan lokal kami saat kami mengumumkan penangkapan Ryan Wedding. Ini hasil penyelidikan terkoordinasi berbasis intelijen terhadap organisasi perdagangan narkoba Global Wedding yang memakai Los Angeles sebagai pusat distribusi utamanya. Upaya bersama kami telah menghasilkan penyitaan lebih dari 300 kg kokain, 44 kg metamfetamin, 44 kg fentanyl, 8 senjata api, dan lebih dari $55 juta dalam aset ilegal. Hasil ini menunjukkan kolaborasi tanpa lelah antara FBI, Los Angeles Police Department, Drug Enforcement Administration, dan Brian Clark. Di sini polisi berkuda Kanada dan Amerika Serikat. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Akhirnya Bashman telah menggagalkan jalur narkotika besar yang berdampak di Los Angeles, Amerika Serikat, dan Kanada. Ini pukulan besar bagi jaringan kriminal yang membahayakan komunitas lintas perbatasan. Saya pribadi berterima kasih kepada pria dan wanita dari semua instansi di sini, termasuk instansi saya, kerja divisi geng dan narkotika, serta komitmen mereka selama 2 tahun terakhir membuat operasi ini mungkin. Berkat kerja mereka, Los Angeles lebih aman dan pelaku bertanggung jawab. Kami menghargai rekan-rekan media kami yang telah hadir hari ini dalam waktu singkat. Terima kasih atas hal itu. Sekarang saya dengan senang hati memperkenalkan kepada Anda Komisaris Kepolisian Berkuda Kerajaan Kanada, Mike Duhem. Terima kasih. Terima kasih, Mike. Selamat pagi semuanya. Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Patel karena telah mengundang saya di acara istimewa ini. Jelas, tak ada lembaga atau negara yang bisa melawan kejahatan terorganisir lintas negara sendirian. Penangkapan Ryan Wedding adalah hasil dari kemitraan yang kuat dan saling percaya.
Saya berterima kasih kepada FBI, Polisi Berkuda Kanada, Departemen Kehakiman Amerika Serikat Kepolisian Los Angeles, dan seluruh aparat penegak hukum Amerika Serikat serta Kanada yang terlibat. Banyak waktu dan pengorbanan telah dilakukan untuk sampai ke titik ini. Dan dengan hasil ini, kita akhirnya bisa mengatakan bahwa komunitas kita, negara kita, jauh lebih aman. Dengan penangkapan Ryan Wedding, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Kami akan menerima beberapa pertanyaan. Tanpa membahas hal sensitif operasional, Ryan Wedding ditangkap tadi malam di Mexico City. Demi menjaga integritas penyelidikan, kami tidak akan membahasnya. Saya rasa itu sudah jelas. Mencari buronan selama bertahun-tahun di Meksiko atas kejahatan berat memerlukan kerja lintas lembaga yang dipimpin Presiden Trump, Departemen Kehakiman dan Mitra Meksiko. Saya sangat berterima kasih atas kemitraan ini. Maaf, silakan lanjutkan. Tidak terkait dengan penangkapan Tuan Wedding, seorang individu bernama Tuan Castillo, buronan 10 besar lainnya dalam daftar paling dicari FBI, juga berhasil ditangkap di Meksiko minggu lalu. Ya, kami akan memindahkan dia ke timur segera setelah kami berangkat dari sini hari ini. Tuan Wedding sudah ditahan, seperti yang dikatakan pria tadi. Dia sudah dipindahkan dari pesawat. Dakwaan ini berasal dari kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Los Angeles, sehingga penyidik dan polisi akan menanganinya sesuai yurisdiksi mereka di sana. Penangkapan ini merupakan keberhasilan penegakan hukum lintas lembaga yang setiap harinya bekerja maksimal tanpa henti. Kami tidak akan memberikan komentar tentang siapapun terkait hadiah tersebut. Kami akan menerima satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak ke Ontario. Maaf, saya tidak bisa mendengar Anda. Kami ke Ontario karena cuacanya bagus, namun tetap harus menjaga keamanan operasional. Kami membuat keputusan ini bersama dengan mitra kami yang mengelola bandara-bandara ini. Kami membuat keputusan ini bersama dengan kepolisian setempat dan petugas antar instansi kami. Ada syarat dan tanda khusus yang harus dipenuhi agar kami bisa mengangkut orang seperti Ryan Wedding dengan aman. Keputusan bersama ini diambil demi keamanan transportasi dan pemindahan tahanan federal oleh Federal Bureau of Investigation serta memastikan keselamatan penahanan dan penuntutan. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Sekarang, siapa yang kita bicarakan? Seberapa besar hal ini? Ini adalah liputan kami sebelumnya tentang Ryan Wedding. Anda mungkin mengenal wajahnya dari kejayaan Olimpiade, tapi sekarang Ryan Wedding. Dia disebut FBI sebagai Pablo Escobar masa kini, menurut dakwaan tambahan di Distrik Pusat California. Mantan atlet snowboard Kanada yang dulu pernah bertanding untuk negaranya, kini dituduh menjalankan kerajaan narkoba internasional bernilai miliaran dolar. Pihak berwenang Amerika Serikat menyebut dia distributor kokain terbesar di Kanada. Setiap tahun, Amerika Serikat dibanjiri narkotika seberat 40 mobil. Kini, menurut Departemen Kehakiman, cerita ini makin menyeramkan. Setelah didakwa, Wedding sekarang dituduh mengatur pembunuhan seorang saksi federal yang akan bersaksi melawannya. FBI menyatakan saksi ini tewas ditembak di restoran Columbia. Departemen Luar Negeri menaikkan hadiah penangkapannya menjadi 15 juta dolar, menyebutnya salah satu buronan paling berbahaya di dunia. Jadi, jika tuduhan ini benar, bagaimana seorang atlet Olimpiade bisa diduga gembong narkoba? Apa yang terungkap dari dakwaan mengejutkan tentang brutalnya dan luasnya dugaan jaringan kriminal ini? Saya ingin menghubungkan titik-titiknya. Cobalah untuk memahami ini karena sungguh mengejutkan. Setidaknya, bagaimana seorang atlet yang menjanjikan bisa menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia. Semua bermula di Salt Lake City tahun 2002. Oke, kamu punya Ryan Wedding, snowboarder muda asal Kanada, berusia 20 tahun, mewakili negaranya di lomba paralel giant slalom. Sekarang,
Dia memang tidak meraih medali, dia finish di urutan ke-24, tapi dia adalah seorang atlet olimpiade. Setelah karier atletiknya selesai, segalanya diduga mulai memburuk pada 2008. Catatan pengadilan menyebut dia ditangkap di California saat mencoba membeli kokain dari agen pemerintah Amerika Serikat dalam operasi penyamaran. Dia divonis 2010 dan menjalani sekitar 3 tahun penjara di Amerika Serikat. Dan setelah dia dibebaskan dan kembali ke Kanada, pihak berwenang mengklaim bahwa skala operasinya meledak. Menurut laporan dari Canadian Broadcasting Corporation, pada tahun 2015 Royal Canadian Mounted Police, polisi berkuda kerajaan Kanada, menuntutnya di Montreal sebagai bagian dari jaringan perdagangan kokain besar-besaran. Ini momen krusial. Dia tidak tinggal untuk menghadapi konsekuensinya. Jaksa yakin dia melarikan diri ke Meksiko dan menjadi buronan selama 1 dekade. Mereka menuduh dia membangun kerajaannya dari kejauhan. Saya harus memberitahu Anda betapa besar kerajaan yang katanya dibangunnya dari markasnya di Meksiko. Pihak berwenang menuduh bahwa Wedding mulai memimpin sebuah mesin transnasional dengan wakil kedua bernama Andrew Clark. Dia diduga bekerja langsung dengan kartel Sinaloa, salah satu organisasi kriminal terkuat dan terkejam di dunia. Produk itu adalah kokain dari laboratorium Kolombia, melewati Meksiko ke Amerika Serikat, lalu masuk California Selatan, Los Angeles, dan sekitarnya. Tempat itu diduga pusat logistik, tempat narkoba disimpan sebelum dikirim ke utara oleh jaringan transportasi Kanada dengan truk trailer jarak jauh. Ini diduga adalah organisasi nyata, organisasi yang kompleks, dan saya harus katakan angkanya hampir tidak bisa dipahami. Jaksa federal menyatakan organisasinya bertanggung jawab mengimpor 60 metrik ton kokain ke Amerika Serikat tiap tahun. Dan untuk memberikan gambaran, itu kira-kira seberat 40 mobil standar. Tapi, menurut pihak berwenang, memindahkan sebanyak itu membutuhkan kendali mutlak dan disitulah kekerasan yang diduga terjadi. Surat dakwaan menggambarkan pola pembunuhan brutal untuk menyelesaikan dendam dan menegakkan disiplin. Itulah narasi mereka. Itu yang akan didakwakan jaksa jika kasus ini ke persidangan. Dalam satu kasus, dia dituduh memerintahkan pembunuhan pengatur truk asal Kanada yang diyakini telah mencuri kiriman 100 kg darinya. Pembunuh bayaran diduga salah masuk rumah di Ontario pada November 2023, menewaskan 2 orang tak bersalah, melukai 1 orang serius, karena mengira mereka keluarga pengatur truk. Kekerasan pun berlanjut. Dia juga diduga memerintahkan pembunuhan pada Mei dan 1 April 2024 di Ontario karena utang narkoba. Dilakukan oleh Clark dan seorang rekan bernama Malik Cunningham. Ini adalah tuduhan lain. Kasus yang membuat Wedding masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI pada Maret 25 sudah sangat besar. Namun, kejadian selanjutnya membuat kasus ini berubah dari kasus narkoba menjadi seperti film thriller. Oke, karena setelah dakwaannya dibuka, seorang saksi federal dijadwalkan untuk bersaksi melawannya. Pada Januari 2025 saksi ditemukan di restoran di Manny, Kolombia. Menurut polisi Amerika Serikat, seorang pria bersenjata diduga masuk dan menembak 5 kali ke kepala korban. Ryan Wedding memerintahkan pembunuhan dan menawarkan hadiah $5 juta untuk saksi itu. Chapman membayar agar foto pria tersebut diunggah ke situs web guna melacaknya. Operasi ini sangat canggih. Mereka diduga memakai alat penyadap telepon seharga $1.500 untuk melacak saksi dan menyewa fotografer guna mendokumentasikan mayat sebagai bukti. Jadi tindakan itu menyebabkan eskalasi dramatis minggu ini. Hadiah pernikahan, penangkapan naik jadi $15 juta. Dalam operasi Giant Slalom, 10 rekanan ditangkap dalam penangkapan internasional terkoordinasi dan terdakwa tambahan disebutkan. Kelompok itu terdiri dari pengacara asal Kanada, musisi reggaeton, dan operator situs web yang sudah saya sebutkan. Selain itu, ada beberapa tersangka pencuci uang utama seperti pemain poker profesional Roland Sokolovsky, Bianca Konastilo Madrid, dan sebuah dakwaan baru yang luas dibuka yang secara langsung menuduh Wedding atas pembunuhan saksi ini. Saat ini,
Skala keuangannya mengejutkan karena Wedding didakwa memindahkan lebih dari 207 juta dolar lewat dompet crypto tethered, menggunakan sistem pencucian uang canggih untuk menyembunyikan dugaan keuntungan miliaran dolar. Kini perburuannya semakin intens. Mantan atlet Olimpiade, dikenal sebagai Giant dan El Jefe, diduga bersembunyi di Meksiko dan dilindungi kartel yang bekerja sama dengannya. Tingginya 6 kaki 3 inci, FBI yakin ukuran tubuh dan ketenaran raksasa itu membuatnya sulit bersembunyi. Namun, sejauh ini dia berhasil lolos dari penangkapan selama 10 tahun. Ini membuktikan betapa kuat dan sulit ditangkapnya. Jika tuduhan ini benar, gembong yang diduga ini telah menjadi sangat berkuasa. Jadi, bagaimana operasi dengan skala dan kebrutalan seperti ini sebenarnya berjalan? Apa tantangan hukum membawa buronan besar ke pengadilan? Jika tuduhan benar, bagaimana kasus ditangani? Apakah mereka akan menangkap Wedding? Itu pertanyaan besar. Saya ingin mengundang pengacara pembela pidana dan mantan jaksa Erik Fadis. Terima kasih sudah hadir, Erik. Setelah memaparkan semua ini, saya masih terkejut dengan tuduhan-tuduhan ini. Maksud saya pernah mendengar tentang operasi narkoba sebelumnya, saya pernah mendengar tentang kartel, tapi saya belum pernah mendengar tentang seorang warga sipil, benar. Mantan atlet Olimpiade diduga melakukan hal seperti ini. Maksud saya, kalau Anda lihat dugaan perkembangan ini, garis waktunya ini, maksud saya, bagaimana reaksi Anda terhadap sesuatu seperti ini? Oh ya ampun, ini benar-benar tak terduga. Banyak orang tak menyangka orang ini akan terlibat tuduhan serius seperti ini. Cash Patel, Direktur FBI, menyebut Ryan Wedding sebagai Chapo Guzman dan Pablo Escobar masa kini. Itu sangat berbeda dari citra publiknya sebagai mantan atlet snowboard Olimpiade. Dan sejauh yang saya tahu, Anda pernah menuntut pengedar narkoba tingkat tinggi di masa lalu. Ketika Anda mendengar tentang operasi ini, ada unsur kompleksitas yang begitu tinggi, ada banyak bagian yang bergerak. Ini adalah sebuah organisasi yang nyata. Apakah Anda terkejut bahwa jika tuduhan itu benar, dia bisa beroperasi di bidang ini selama ini? Omong-omong, dia masih belum tertangkap. Baik Jesse, jika tuduhan itu benar, ini adalah jaringan perdagangan narkoba multinasional yang kompleks, yang dipimpin oleh Ryan Wedding. Dan kamu benar, kamu tahu, ada begitu banyak saksi, kalau kamu lihat dakwaannya sendiri, ada begitu banyak individu yang tercantum di sana. Semua saksi ini memberikan dugaan insiden berbeda yang terjadi di beberapa negara di sini. Ini akan menjadi tugas besar bagi pemerintah federal untuk membawa mereka ke pengadilan dengan asumsi tuduhan ini benar. Bagaimana mereka menangani kasus ini? Ketika Anda berbicara tentang beberapa orang yang didakwa, semua bagian berbeda dari operasi yang diduga ini terasa seperti, sekali lagi, sebuah tugas besar. Apa tujuan dari dakwaan seperti ini? Bagaimana jaksa menyusunnya? Apakah mereka akan mencoba membuat kesepakatan untuk mencoba mendapatkan Ryan Wedding agar mungkin memberikan informasi tentang keberadaannya? Bagaimana cara kerjanya? Benar, Jesse. Jadi saya yakin selama tahap investigasi ada hal-hal seperti penyadapan, ada hal-hal seperti informan rahasia, dan hal-hal semacam itu. Saat penuntutan, prosesnya sangat kompleks dengan banyak aspek. So, Anda tidak hanya harus menangkap mereka, tapi juga sulit menemukannya. Mereka bersembunyi, mungkin memakai nama samaran dan penampilan palsu. Nah, Anda harus menyiapkan semuanya, mengatur dan memanggil saksi dengan surat panggilan. Saya yakin mereka akan menangkap beberapa orang bawahan dan menjadikan mereka saksi pemerintah melawan Ryan Wedding. Tapi mengumpulkan semua hal itu dan membuatnya terjadi di Amerika akan sulit. Mengingat bahwa semua orang ini tersebar di berbagai negara, Kanada, Amerika, Meksiko, dan lainnya. Bagaimana pendapatmu soal tuduhan pembunuhan federal itu? Ini bukan sekadar perdagangan narkoba, tapi juga dugaan kekerasan dan perintah pembunuhan. Pembunuhan saksi federal itu maksudnya. Menurut saya, itu wajar terjadi. Apalagi saat membahas operasi narkoba dan tingkat kekerasan seperti itu. Tetap mengejutkan jika tuduhan itu benar, bahwa mantan atlet Olimpiade jadi pemimpinnya. Namun saat Anda membahas struktur pembayaran, survei area, dan foto-foto. Maksud saya, ide memposting di situs web Kanada itu, Anda tahu, berita kotor itu, untuk memposting foto saksi,
melacaknya, menggunakan teknologi untuk menemukan saksi itu. Itu sangat berani dan canggih, tapi berujung pada tuduhan pembunuhan federal, kan? Oh, benar. Kamu tahu, organisasi kriminal sering menghindari penuntutan dan hukuman dengan menghilangkan saksi yang bisa memberikan bukti melawan mereka. Itu salah satu tuduhan di sini, dan kamu tahu yang mengkhawatirkan itu mungkin bukan dugaan terakhir dari intimidasi saksi atau bahkan pembunuhan saksi. Seiring para pelaku dalam seluruh skema ini menjadi lebih dikenal publik, dan saat kartel mengetahui siapa saja yang memberikan informasi melawan mereka, kita bisa melihat lebih banyak kekerasan lagi. Selain itu, seperti yang kamu sebutkan, ada juga kejahatan keuangan yang dituduhkan, bahkan melibatkan mata uang kripto. Akan ada jejak dokumen dan kamu tahu, begitu banyak jenis kejahatan yang diduga terlibat dalam kasus konspirasi besar ini. Dia jadi buronan sejak usia 15 tahun dan hampir 1 dekade lolos dari penangkapan, diduga dilindungi kartel Sinaloa. Apa yang membuatnya sulit? Kenapa bisa begitu? Mengapa ini rumit? Untuk mencoba menangkapnya, bahkan jika mungkin. Apakah ini kegagalan kerjasama internasional? Apakah ada perlindungan atau perdagangan? Kamu tahu, ada hal khusus yang harus dilakukan. Karena menurut saya itu membuatnya sangat sulit. Pemerintah yang harus melakukannya. $1 million for information leading to his capture. This is still going to Tugas itu, benar? Banyak orang punya pengetahuan dan miliaran uang, tapi itu belum sebanding dengan nilai hidup mereka. Hidup itu penting, kan? Saya rasa mereka benar-benar takut kalau misalnya mereka melihat Ryan di suatu tempat di Meksiko. Mereka akan enggan pergi ke pemerintah, ke pihak berwenang, apalagi ke pemerintah Amerika dan bilang, oh ya, dia ada di sini. Karena kamu tahu, seminggu setelah itu, mereka bisa saja menempatkan diri mereka dalam bahaya besar. Jadi hanya untuk menemukan dia saja sudah akan sulit. Jika dia di luar negeri, ada proses ekstradisi. Namun jika di Vietnam, mereka tidak mengekstradisi ke Amerika. Saya khawatir dia mungkin sedang atau sudah membuat rencana perjalanan. Saya akan membahas dakwaan itu lebih lanjut dan mendapatkan perspektif Anda tentang aspeknya. Tapi jika dia tertangkap dan benar-benar diadili atas banyak tuduhan di sini, apa hasil hukum yang realistis untuknya? Karena saya penasaran, apa pembelaan yang mungkin bisa dia lakukan? Dalam kasus perdagangan narkoba federal lain, raja atau terduga raja narkoba dibawa ke pengadilan. Pembelaan apa yang Anda lihat dan hasil hukum realistisnya? Jika tuduhan ini terbukti di pengadilan, dia bisa dipenjara puluhan tahun, bahkan seumur hidup. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Anda tahu, di dalam organisasi kriminal besar seperti ini, ada begitu banyak lapisan, ada begitu banyak tingkat otoritas. Jadi mereka bilang bahwa Ryan Wedding memerintahkan pembunuhan terhadap seseorang. Nah, bagaimana Anda membuktikannya? Apakah Anda punya pesan teks? Dia mungkin tak menulisnya di email, jadi Anda perlu menghubungkannya dengannya. Akan sulit jika ada orang lain yang benar-benar menjalankan perintah yang diduga darinya. Jadi Anda tahu, dia akan mencoba melepaskan diri dari organisasi itu dan berkata, hey, lihat, semua ini dilakukan oleh orang lain. Saya hanya kebetulan terjebak di tengah-tengahnya. Dan di atas itu semua, dia bahkan mungkin akan mencoba membuat kesepakatan dengan pemerintah. Kita tidak pernah tahu, dan izinkan saya bertanya, oh maksudmu dia menjadi saksi melawan anggota kartel lainnya? Tentu ya. Maksud saya, jika kamu melihat kasus Chapo Guzman, sejauh yang saya tahu ada anggota keluarganya, mungkin anaknya atau siapa, yang pernah bekerja sama dengan pemerintah pada suatu waktu. Jadi wajar saja jika bahkan orang penting dalam organisasi kriminal canggih mempertimbangkan pilihan tersebut. Jika tuduhan ini benar, itulah yang membuatnya bertahan. Saya tidak yakin dia bisa tetap tak terdeteksi atau membangun organisasi serupa jika tuduhan ini benar. Karena dia bukan seseorang yang lahir, kamu tahu, di negara asing yang merupakan bagian dari keluarga, bagian dari kartel, sejak awal, bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Dia seorang sipil, apakah itu bisa membantunya? Jika tuduhan ini benar, bisakah dia melakukan hal seperti ini? Ya, maksud saya, dia bukan tipe orang yang langsung terlintas di pikiran ketika kamu memikirkan kartel narkoba besar yang diduga pembunuh.
Kamu tahu, dia adalah mantan atlet Olimpiade, jadi mungkin ada lebih sedikit perhatian pada dirinya saat dugaan bisnis kriminal ini tumbuh dan terus berjalan. Dan dia bisa dibilang berhasil bergerak di bawah radar dan menghindari deteksi. Kamu tahu, dia bukan, setidaknya dari awal, bukan orang yang bergaul dengan para penjahat profesional dan semacamnya. Sepertinya ada semacam titik balik, dan saya rasa masyarakat benar-benar memperhatikan bagaimana semuanya berkembang hingga ke situasi kita saat ini. Tuduhan besar ini memang memerlukan respons langsung dari pimpinan penegak hukum Amerika sehingga muncul respons seperti ini. Dalam konferensi pers, Departemen Kehakiman Amerika Serikat November, Anda memiliki. Jaksa Agung Pam Bondi menggambarkan operasi kriminal ini sebagai salah satu yang paling produktif dan kejam di dunia. Silakan lihat. Hari ini Departemen Kehakiman mengumumkan perkembangan baru dalam penyelidikan terhadap Ryan Wedding. Wedding adalah mantan atlet Olimpiade dari Kanada yang sekarang menjadi pemimpin sebuah organisasi kriminal transnasional. Saat ini dia masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Dia mengendalikan salah satu organisasi perdagangan narkoba paling produktif dan paling brutal di dunia ini. Saat ini dia adalah distributor kokain terbesar di Kanada. Wedding bekerja sama erat dengan kartel Sinaloa, sebuah organisasi teroris asing, untuk membanjiri tidak hanya komunitas Amerika, tetapi juga Kanada, dengan kokain yang berasal dari Kolombia. Organisasinya bertanggung jawab untuk mengimpor sekitar 60 metrik ton kokain setiap tahun ke Los Angeles melalui truk-truk besar dari Meksiko. Untuk memberikan gambaran, 60 metrik ton itu setara dengan berat sekitar 40 mobil standar. Bayangkan sebanyak itulah kokain seberat mobil-mobil yang dia bawa masuk ke negara kita setiap tahunnya. Selama penyelidikan, lebih dari 5 orang telah didakwa, lebih dari 2.000 kilo, dan banyak senjata telah disita. Sekitar 3,2 juta dolar dalam bentuk kripto telah berhasil diamankan, dan lebih dari 1 juta dalam bentuk aset fisik telah disita. Wedding juga dituduh membunuh seorang saksi federal setelah dia didakwa pada tahun 24. Nah, dia menggunakan sebuah situs web Kanada bernama The Dirty News untuk mengunggah foto-foto saksi dan istrinya demi melacak keberadaannya, yang akhirnya berhasil. Saksi itu ditembak mati di restoran di Medellin sebelum sempat bersaksi melawan Wedding. Direktur FBI, Kash Patel, naik podium dan membuat perbandingan mengejutkan. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Menyamakan Ryan Wedding dengan gembong narkoba paling terkenal sepanjang sejarah. Jangan salah paham, Ryan Wedding adalah versi modern dari Pablo Escobar. Dia adalah versi modern dari El Chapo Guzman. Departemen Kehakiman dan FBI akan bekerja sama dengan Kanada dan pejabat pemerintah global untuk membawanya ke pengadilan. Dia bertanggung jawab merancang program perdagangan narkoba dan terorisme narkoba yang belum pernah kita lihat sejak lama. Dia tidak bisa menghindar dari keadilan. Kami di sini karena Departemen Kehakiman, dipimpin Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, telah menjelaskan kepada rakyat Amerika lewat dakwaan mereka. Penegak hukum dan lembaga seperti FBI akan memimpin upaya ke sana untuk memastikan para penjahat dibawa ke pengadilan, dan itulah yang akan kami lakukan. Terakhir, pejabat kantor Kejaksaan Amerika Serikat di Los Angeles, tempat kasus ini disidangkan, mengirim pesan langsung ke Wedding dan organisasinya. Hari-hari kalian sudah terhitung. Agen dan jaksa kami akan terus mengejar kalian tanpa henti dan siapapun yang membantu kalian akan dibawa ke pengadilan, bukan hanya di sembarang tempat. Kami akan membawa kalian ke pengadilan di Amerika Serikat. Dan saya ingin menambahkan beberapa hal di sini. Tuan Wedding adalah pengedar kokain terbesar di Kanada, tapi menjadikan California Selatan, wilayah saya, sebagai pusat logistik pemindahan kokain. Dia memilih California karena hukumnya lemah terhadap kejahatan. Mereka tahu jika tertangkap dengan kokain di sana, kemungkinan besar tidak akan mendapat hukuman berat.
Namun mereka membuat kesalahan besar, lupa mempertimbangkan kami di Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Jaksa Agung Bondi. Apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap orang seperti dia yang memakai Amerika Serikat untuk menyelundupkan narkoba? Dan dia akan dibawa ke pengadilan, saya yakin akan hal itu. Eric, setelah mendengar pernyataan ini, apa yang paling menonjol menurutmu? Jelas ini telah menjadi tujuan pemerintahan Trump untuk memberantas perdagangan narkoba, tentu saja untuk memberantas perdagangan narkoba. Ketika sumbernya berada di luar negara kita, Anda mendengar dari Jaksa Federal sebuah komentar tentang undang-undang narkoba di California. Jadi ada beberapa nuansa politik di sini yang menurut saya memotivasi penuntutan ini. Namun demikian, mereka diizinkan untuk mengejar para pengedar narkoba. Itu memang tugas mereka, dan sepertinya mereka akan melakukannya dengan semangat dan antusiasme. Dan ini akan menjadi sesuatu yang terus meningkat dalam sistem hukum, dan saya akan tertarik untuk melihat bagaimana hasil akhirnya. Ya, bicara sebentar dengan saya. Sebelum membahas dakwaan, Anda sudah memilikinya. Jaksa Amerika Serikat menyatakan akan membawanya ke pengadilan di Amerika Serikat. Tapi jika dia dilindungi di luar negeri, bagaimana sebenarnya proses penangkapannya? Apakah itu penyerahan yang dinegosiasikan atau penggerebekan? Apakah otoritas asing terlibat? Sebenarnya apa yang kita hadapi di sini? Engkau tahu, aku tidak membayangkan Ryan akan menyerah. Kau tahu, mengibarkan bendera putih dan berkata, "Hei, aku di sini, tangkap aku." Aku rasa yang harus dilakukan pemerintah federal adalah mereka harus bekerja sama dengan rekan-rekan internasional mereka di bidang penegakan hukum untuk mencoba mengidentifikasi di mana dia berada dan kemudian melakukan penangkapan. Bahkan jika mereka menemukannya, seperti yang kau katakan, dia kemungkinan besar akan dilindungi oleh komunitas di sana. Dan kau tahu, di Amerika kita membayangkan FBI menggerebek rumah jebakan atau semacamnya. Tapi di negara lain, di Meksiko, tidak semudah itu, tidak semulus itu. Dan bisa jadi jauh lebih berbahaya untuk menangkap dan membawanya ke negara ini untuk diadili. Dan cepat saja, sebelum saya membahas dakwaan, apa nilai mendakwa dia sebelum menangkapnya? Ya, menurut saya pada beberapa hal, yaitu salah satunya dakwaan yang sedang berjalan. Ini sudah jadi konsumsi publik dan sedang kita bahas di acara ini. Jadi ini meningkatkan kesadaran publik dan orang-orang akan mulai melihat hal-hal ini dan mungkin memperhatikannya. Jadi saya pikir ini akan membantu setidaknya dalam penangkapannya. Ini juga memungkinkan mereka menangkap tersangka rekan konspirator lain dan mulai mengerjakan kasusnya. Mulai mencoba membujuk mereka menjadi saksi sementara mereka masih berusaha menemukan wedding. Jadi begitu mereka berhasil menangkapnya, jika memang berhasil, mereka sudah berada dalam posisi yang baik, siap untuk melanjutkan penuntutan. Pada saat itu, saya ingin membahas dakwaan dengan Anda. Dokumen ini besar, namun ada beberapa detail yang menunjukkan dugaan cakupan dan kekejaman organisasi ini. Dakwaan itu kembali merinci perintah pembunuhan yang diduga terjadi November 2023. Dakwaan menyebut Wedding dan wakilnya memerintahkan pembunuhan sopir TPCC, rekan konspirator yang diduga mencuri 300 kg kokain dari mereka. Dan dokumen tersebut kemudian menggambarkan apa yang pada dasarnya merupakan hasil tragis. Karena pada bulan November 23, anggota konspirasi itu membobol sebuah properti sewaan. Dan, kutip, menembak dan membunuh korban B dan C serta menembak dan melukai korban D. Karena secara keliru mereka percaya bahwa mereka adalah anggota keluarga CC. 1. ERIC maksud saya, itu menarik bukan? Karena bagaimana mungkin mendakwa Wedding atas pembunuhan di mana dia diduga menargetkan orang yang salah? Bagaimana hal itu memengaruhi kasusnya secara langsung ketika Anda mencoba membuktikan sesuatu seperti ini? tentu jadi ada konsep dalam hukum yang disebut Jesse, disebut niat yang dialihkan, yang pada dasarnya berarti, jika Anda berniat membunuh orang A dan Anda berada dalam keyakinan yang keliru, lalu Anda membunuh orang B, itu tentu saja tidak membebaskan Anda dari pembunuhan. Fakta bahwa pelamar diduga salah tidak otomatis melindungi siapapun dari komplotan, termasuk Wedding. Namun mereka tetap harus membuktikan perintah itu berasal dari Wedding. Dan bahwa ini bukan hanya semacam perselisihan internal kartel atau perselisihan antar kartel yang berujung pada pertumpahan darah yang sering kita lihat. Sulit mengaitkan dengan Wedding. Apakah mereka punya pesan teks atau email? Mungkin tidak. Sekarang saya ingin membicarakan tentang pembunuhan saksi yang menjadi inti dari dakwaan ini, dakwaan baru ini, jadi dokumennya sangat spesifik. Dokumen itu menuduh bahwa
Setelah dakwaan ke-24-nya, pengacara Wedding sendiri diduga menasihatinya. Dan saya kutip di sini. Jika korban A dibunuh, dakwaan dan proses ekstradisi pasti dibatalkan. Oke, sekarang Eric mendapatkan nasihat seperti itu dari siapapun, terutama diduga dari pengacaranya. Maksud saya, astaga, bagaimana menurutmu tentang itu? Kamu tahu ada aturan etika yang melarang pengacara di Amerika untuk menyarankan klien melakukan pelanggaran kriminal. Sekarang terdengar seperti pengacaranya berusaha memilih kata-kata dengan hati-hati dan berkata, kamu tahu secara hipotetis jika orang ini dibunuh. Saya rasa kita paham maksud di balik kata-kata itu. Faktanya pengacara yang dijuluki pengacara kokain disebut dalam dakwaan. Dan kamu tahu sebagai seorang pengacara, kamu tidak boleh terlibat secara material dalam hal apapun. Memberi nasihat hukum kepada penjahat soal cara melakukan kejahatan tetap tidak boleh. Ya, dakwaan itu menggambarkan perburuan saksi yang mengerikan dan sistematis. Dakwaan menyebut, Wedding menawarkan hadiah dan meminta bantuan, termasuk dari situs Kanada ini, serta menuduh rekan konspirator membayar operator situs sekitar $1.000 Kanada. Bukan untuk memposting tentang terdakwa Wedding dan Clark, melainkan tentang korban A, agar anggota kelompok bisa menemukan dan membunuh korban A. Itu sangat spesifik. Ini pendapat Anda tentang unsur kasus ini? Benar, seperti Anda bilang, ini langkah berani untuk melakukan sesuatu yang terbuka dan mudah diakses di internet. Itu bisa berarti membunuh seseorang, seperti memberi hadiah secara terbuka. Kita teringat zaman Wild West, di mana ada pengumuman di papan, selembar kertas bertuliskan dicari hidup atau mati untuk seseorang. Pada dasarnya, ini sama dalam konteks kriminal abad 25. Jadi Anda tahu tentu saja ini mungkin menunjukkan niat, mungkin menunjukkan tujuan sadar dari orang yang memulai semua ini. Orang yang membayar pasti punya alasan, dan sekarang hasilnya seperti ini. Dakwaan tersebut menggambarkan pembunuhan ini dengan sangat jelas dan rinci secara klinis. Pada 1 Januari 25 di Medellin, disebutkan dalam kutipan Ellen. Kalian masuk restoran, mendekati meja korban A, lalu menembak kepala korban A sekitar 5 kali hingga tewas. Kemudian disebutkan bahwa segera setelah pembunuhan, Wedding sendiri mengirimkan foto jenazah korban kepada rekannya. Sekarang, Eric lagi, jika kita berbicara tentang kemungkinan pembelaan di sini dan mencoba segala cara untuk memastikan bahwa dia tidak terhubung dengan itu. Disinilah menjadi sangat spesifik. Dan disinilah Anda bisa melihat otoritas federal mungkin bekerja sama dengan penegak hukum setempat untuk mendapatkan beberapa detail tersebut. Namun, ini bisa jadi tantangan baginya untuk memisahkan diri dari hal seperti ini. Kenapa harus punya foto mayat di ponsel lalu mengirimkannya ke orang lain, apalagi jika dituduh terlibat langsung dan memerintahkannya? Memang begitu. Dan itu agak seperti kesalahan amatir yang terasa aneh, mengingat betapa canggihnya organisasi itu terlihat dalam hal lain. Jadi di era modern kita sekarang, perangkat digital ini bisa menjadi sumber bukti dan bisa sangat memberatkan. Dan tuduhan itu, jika benar, adalah Bicara realistis dulu sebelum kita selesai. Seperti apa sebenarnya sebuah persidangan itu? Apakah semua orang diadili bersama-sama? Apakah ada beberapa persidangan? Maksudku, sebenarnya seperti apa yang akan kita hadapi? menurutku pemerintah federal dan pengadilan punya beberapa opsi di sini. Tidak akan aneh jika memisahkan beberapa kasus, memisahkan beberapa persidangan. Ucas, kau tahu, kita tidak akan menggelar persidangan puluhan terdakwa yang memakan waktu 1 atau 2 tahun. Biasanya tidak begitu. Yang biasanya terjadi adalah banyak dari para terdakwa itu akan mengaku bersalah atau tidak ditemukan, atau semoga tidak meninggal dunia atau hal semacam itu. Biasanya semuanya akan mengerucut dan hanya tersisa pada pimpinan organisasi. Ya, dan saat itulah kasusnya menjadi sorotan utama, lalu masuk ke persidangan, masih bisa melibatkan beberapa terdakwa, tapi tidak semua orang yang disebutkan dalam dakwaan itu akan terlibat. Jadi ini akan memuncak seiring dengan proses hukum yang berjalan di pengadilan. Eric Fadis, terima kasih sudah datang. Saya sangat menghargainya. Kasus ini luar biasa. Senang bisa bersama Anda.
Itu saja dari kami di Sidebar. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform favorit Anda. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.